Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Delima dengan NIM 2305331. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya mengenai demografi dan angkatan kerja. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Yul Henry SPD MSI selaku dosen pengaku mata kuliah perekonomian Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga kepada Kak Yuri selaku asisten dosen perekonomian Indonesia. Pokok bahasan kali ini yaitu mengenai pertama demografi dan pembangunan ekonomi, yang kedua yaitu angkatan kerja dan kemiskinan, dan yang ketiga yaitu tenaga kerja dan era 4.0. Nah, untuk pembangunan pertama yaitu mengenai demografi dan pembangunan perekonomian Indonesia. Sebelum itu kita harus tahu apa itu demografi. Nah, demografi ini merupakan suatu studi yang mempelajari tentang penduduk, termasuk ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk itu berubah akibat kelahiran, kematian, migrasi, ataupun penuaan. Nah, dari definisi tadi dapat kita tarik yaitu komponen demografi yang terdiri dari kelahiran, kematian, dan migrasi. Satu tingkat kelahiran itu tinggi di suatu negara, maka jumlah penduduk di suatu negara tersebut juga akan tinggi. Sebaliknya, jika tingkat kematian yang tinggi di suatu negara, maka jumlah penduduk di suatu negara tersebut akan berkurang. Kemudian yaitu migrasi. Migrasi yaitu pergerakan penduduk yang melintasi batas geografis. Yaitu jika perpindahan penduduknya itu ke dalam negeri maka disebut imigrasi, sedangkan jika keluar disebut dengan emigrasi. Karena demografi di Indonesia, kalau di Indonesia sekarang sedang mengalami bonus demografi, yaitu di mana penduduk yang berusia produktif mendominasi Indonesia, yaitu penduduk yang berusia dari 15 sampai 64 tahun. Bonus demografi di mana bonus demografi ini diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2030. Nah, bonus demografi ini menjadi kekuatan potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, asalkan didukung dengan kebijakan yang tepat seperti meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, menyediakan lapangan kerja yang memadai dengan sesuai dengan jumlah angkatan kerja. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru, terutama kebutuhan untuk membangun sistem jaminan sosial dan pelayanan untuk penduduk usia lanjut agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu mengenai pembangunan perekonomian Indonesia. Sebelum itu kita harus tahu apa itu pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi merupakan suatu kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita satu negara dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi satu negara dan pemerataan pendapatan. Jadi pembangunan ekonomi itu tidak hanya peningkatan pendapatan per kapita, namun juga meliputi seluruh aspek sosial, ekonomi, politik suatu negara. Di mana untuk melihat apakah suatu negara itu mengalami pembangunan ekonomi itu ada tolak ukurnya, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, yaitu dilihat dari pendapatan per kapitanya. Yang kedua yaitu pemerataan distribusi pendapatan lainnya. Yang ketiga yaitu indeks kualitas hidup secara fisik yang meliputi tingkat harapan hidup, angka kematian bayi, dan tingkat Maslach digunakan untuk menilai kualitas hidup masyarakat. Kemudian pembangunan berkelanjutan, karena sejatinya pembangunan ekonomi itu adalah pembangunan yang memperhatikan kondisi lingkungan yang agar penduduk di generasi mendatang itu juga dapat menikmati hasil pembangunan sekarang. Nah, bagaimana pembangunan perekonomian di Indonesia? Pembangunan ekonomi Indonesia dinilai melalui indikator-indikator di atas. Produk domestik bruto menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi mengalami kenaikan pendapatan per kapita antara tahun 2016-2021, kecuali NTB, Papua Barat, dan Papua dengan Kalimantan Timur mencapai PDB tertinggi. Juga pembangunan perekonomian Indonesia ini tentunya masih menghadapi tantangan-tantangan. Kemudian, bagaimana keterkaitan antara demografi dengan pembangunan ekonomi? Itu pertama demografi dan pembangunan ekonomi ini merupakan dua hal yang saling mempengaruhi tidak dapat dan tidak dapat dipisahkan. Kita lihat dulu bagaimana dampak demografi terhadap pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama tersedianya tenaga kerja.
Dengan meningkatnya jumlah penduduk, otomatis jumlah tenaga kerja di suatu negara akan meningkat, yang dapat meningkatkan produktivitas suatu negara, yang akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan inovasi. Namun jika pertumbuhan penduduk ini tidak disertai dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan, maka akan menyebabkan pengangguran dan ketidakstabilan sosial. Yang kedua yaitu permintaan pasar meningkat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka permintaan barang dan jasa juga akan meningkat, yang akan juga meningkatkan pendapatan per kapita dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi dan produktivitas, yaitu semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak jumlah ide yang dapat tercurahkan. Namun hal ini juga bergantung terkait dengan pendidikan dan juga kualitas mereka. Kemudian dampak terhadap beban lingkungan, yaitu di mana semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula tekanan terhadap sumber daya alam. Kemudian rasio ketergantungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia non-produktif dengan penduduk usia produktif menentukan beban ekonomi yang ditanggung kelompok produktif. Begitupun sebaliknya, bahwa pembangunan ekonomi juga berpengaruh terhadap demografi, di mana dilihat dari pertama transisi demografi. Pembangunan ekonomi yang berhasil secara konsisten menyebabkan menurunnya angka kelahiran dan kematian, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perubahan sosial budaya. Misalnya, peran perempuan dalam angkatan kerja adalah pendorong utama transisi ini. Yang kedua yaitu meningkatnya harapan hidup. Pembangunan ekonomi yang berhasil meningkatkan kualitas hidup dan akses terhadap layanan kesehatan akan berkontribusi pada peningkatan harapan hidup penduduk. Yang ketiga yaitu berubahnya pola migrasi, di mana pembangunan ekonomi ini dapat memicu terjadinya migrasi internal dari desa ke kota ataupun internasional, yaitu migrasi antar negara, karena terdapatnya perbedaan peluang ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup. Pembahasan kedua yaitu mengenai angkatan kerja dan kemiskinan. Ini yaitu penduduk usia produktif, yaitu rentang usia 15-64 tahun yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan seperti pelajar atau rumah tangga tidak termasuk dalam angkatan kerja. Faktor-faktor yang menentukan jumlah angkatan kerja yaitu yang pertama, tingkat akses serta kualitas pendidikan yang masih rendah sehingga banyak anak yang tidak sekolah. Kedua yaitu pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Yang ketiga, tingkat kesehatan yang terhitung baik sehingga umur rata-rata penduduk bertambah. Yang keempat yaitu kondisi perekonomian buruk yang menyebabkan peningkatan PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja karena banyak perusahaan yang gulung tikar sehingga mengurangi jumlah karyawan. Yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan suatu ketidakmampuan seseorang atau individu untuk memenuhi kebutuhan dasar atau pokoknya, yaitu seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Menurut BPS, kemiskinan ini diukur berdasarkan garis kemiskinan, yaitu tingkat pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan. Adapun dari jenis-jenis kemiskinan ini, yaitu pertama ada kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor geografi dan sumber daya alam, misalnya kemiskinan akibat bencana alam, akibat iklim. Kedua yaitu kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diakibatkan struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil. Contohnya distribusi pendapatan yang tidak merata, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, di mana kemiskinan biasanya terjadi di negara berkembang yang memiliki ketimpangan ekonomi. Yang ketiga yaitu kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh sikap, nilai, dan budaya masyarakat yang menghambat perubahan, misalnya budaya atau sikap malas, enggan berinovasi, atau menolak pendidikan. Yang ketiga yaitu kemiskinan temporal, yaitu kemiskinan yang sifatnya itu sementara akibat terjadinya peristiwa tertentu, misalnya kemiskinan yang terjadi akibat pandemi. Dan penyebab kemiskinan.
Kemiskinan ini bisa dari berbagai faktor. Yang pertama dari pendidikan dan keterampilan dan sehingga membatasi akses ke pekerjaan yang lebih layak dan pekerjaan yang mendapatkan penghasilan tinggi. Kemudian pertumbuhan penduduk yang tinggi di mana pertumbuhan penduduk yang tinggi yang tidak diimbangi dengan jumlah penciptaan lapangan pekerjaan dapat menyebabkan pengangguran yang akan berujung kepada kemiskinan. Dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Konsentrasi kekayaan hanya di tangan segelintir orang memperbesar kesenjangan ekonomi. Yang keempat yaitu inflasi, di mana karena inflasi harga-harga kebutuhan barang pokok itu kan naik sehingga memperparah kondisi kemiskinan. Yang kelima keterbatasan terhadap akses kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan tentunya berdampak terhadap perekonomian, kondisi sosial, ekonomi, atau politik suatu negara. Yaitu pertama dampaknya itu kesehatan menurun, di mana malnutrisi, penyakit tidak tertangani karena mahalnya biaya kesehatan. Yang kedua, pendidikan terhambat. Banyaknya anak-anak dari keluarga miskin yang tidak mampu mensekolahkan anaknya karena kekurangan biaya. Kemudian produktivitas rendah. Kurangnya keterampilan dan kondisi fisik yang buruk menurunkan produktivitas tenaga kerja. Yang keempat, ketidakstabilan sosial. Kemiskinan sering berujung pada kejahatan, kerusuhan, dan kriminalitas. Lalu, bagaimanakah hubungan antara angkatan kerja dengan kemiskinan? Nah, jika angkatan kerja bertambah dan kualitasnya juga ikut meningkat, maka produktivitasnya juga akan meningkat, yang dapat menyebabkan pendapatan per kapita itu naik, sehingga kemiskinan dapat berkurang karena lebih banyak orang yang dapat hidup dengan layak. Namun sebaliknya, jika angkatan kerja itu bertambah, namun tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja dan juga kualitas angkatan kerja tersebut, maka akan menyebabkan pengangguran yang akan membuat pendapatan masyarakat menurun dan berujung pada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Jadi, tingginya angkatan kerja ini tidak menjamin berkurangnya kemiskinan, namun yang penting itu adalah kualitas angkatan kerjanya dan juga lapangan pekerjaan. Nah, pokok pembahasan yang terakhir itu mengenai tenaga kerja dan era 4.0. Tenaga kerja ini merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja Pengertian tersebut menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Tenaga kerja ini juga ada pembagiannya, yaitu pertama berdasarkan kualitasnya, yaitu ada 3, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya melalui pendidikan formal, contohnya guru, dokter, pengacara, dan lainnya. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian yang umumnya melalui pendidikan non formal seperti pelatihan keterampilan khusus, contohnya yaitu montir bengkel. Yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja tidak memiliki pendidikan formal dan tidak memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui pelatihan. Biasanya tenaga kerja ini bekerja dengan mengandalkan tenaga fisiknya. Contohnya itu tukang sapu dan lainnya. Kemudian tenaga kerja berdasarkan status pekerjaannya, ada namanya pekerja lepas atau freelance, yaitu orang yang bekerja sendiri dan dia tidak berkomitmen pada suatu perusahaan. Kemudian ada namanya pekerja kontrak, yaitu pekerja yang telah berkomitmen pada suatu perusahaan dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis. Yang ketiga pekerja tetap, yaitu seseorang ini dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu. Kemudian ada namanya yang berdasarkan penduduk, yaitu tenaga kerja, yaitu setiap individu yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Kemudian bukan tenaga kerja, yaitu penduduk yang tidak dianggap sebagai angkatan kerja aktif, yaitu umurnya yang di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun.
Tenaga kerja ini memiliki hak dan kewajiban. Haknya yaitu mendapatkan gaji, mendapatkan perlindungan, mendapatkan cuti, kemudian diperlakukan secara adil. Sedangkan kewajiban tenaga kerja ini yaitu yang pertama, melakukan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan pekerjaan atau perjanjian yang telah disepakati. Kemudian menghormati dan menaati aturan perusahaan. Tantangan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini yang pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja, yang kedua, ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja, yang ketiga, ketidakmerataan persebaran tenaga kerja, dan yang keempat, pengangguran dan PHK. Tenaga kerja ini merupakan aset penting dalam sebuah organisasi dan menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena kualitas dan keterampilannya sangat menentukan produktivitas, daya saing, serta pencapaian tujuan organisasi. Era 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 ini muncul pada abad ke-21, di mana revolusi industri ini merupakan era transformasi besar yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital secara masif seperti IoT, AI, dan Big Data. Di mana munculnya di era revolusi industri 4.0 ini terjadinya perubahan pada seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem produksi, model bisnis, dan pola tenaga kerja. Di mana dalam revolusi industri 4.0 ini otomatisasi dan digitalisasi menjadi kunci utama. Perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi, serta memperluas jangkauan pasar melalui teknologi. Revolusi ini juga mendorong tumbuhnya ekonomi digital seperti e-commerce, fintech, dan ekonomi menuntut keterampilan baru bagi tenaga kerja. COVID-19 bersifat penerapan teknologi digital sehingga model kerja jarak jauh dan fleksibel jam kerja menjadi semakin umum. Apa jenis teknologi yang digunakan di era 4.0 itu ada namanya peran buatan atau AI, ada namanya Big Data, kemudian ada namanya augmented reality, dan sebagainya. Ini tuh bagaimanakah tenaga kerja di era 4.0 ini, yaitu di era 4.0 ini dunia kerja mengalami perubahan baik dari segi jenis pekerjaannya, pendapatan, kemampuan, dan sebagainya. Di mana di revolusi industri 4.0 ini muncul pekerjaan baru di bidang teknologi seperti programmer data analisis, kemudian pekerja di bidang desain digital. Yang kedua, pekerjaan lama menyesuaikan diri dengan teknologi seperti adanya pemasaran berbasis digital, penjualan online. Kemudian muncul di era 4.0 ini tenaga kerja dituntut untuk mampu menggunakan teknologi secara baik, berpikir kritis, kemudian fleksibilitas kerja, dan akses mudah untuk belajar. Di era 4.0 ini tenaga kerja juga memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi. Namun, kesenjangan keterampilan digital masih menjadi tantangan serius di Indonesia, sehingga pendidikan dan pelatihan tentang digital ini masih sangat diperlukan. Jadi kesimpulannya yaitu demografi di Indonesia didominasi oleh usia produktif yang mempunyai potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian Indonesia terus tumbuh, yang didukung oleh sektor industri, UMKM, dan digitalisasi. Angkatan kerja yang besar membutuhkan peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan. Kemiskinan masih menjadi tantangan, terutama daerah terpencil. Namun, program pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berperan dalam menurunkannya. Dalam era 4.0, tenaga kerja Indonesia harus beradaptasi dengan teknologi dan keterampilan digital agar tetap kompetitif di pasar global. Baiklah, sekian pemahaman saya mengenai demografi dan angkatan kerja. Atas segala kekurangannya, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.